Yunjin Best Girl ya, selamat datang kembali di video gue berikutnya. Kali ini kita bakal nge-review Yunjin. Quick notes di awal, kalau lu cuma pengen ngincer Yunjin dan gak pengen Shenhe, jangan nge-pull please, karena building PT itu adalah sebuah kebodohan. Jadi tunggu aja, Yunjin pasti muncul di banner standar. Jadi tunggu aja ya. Anjir, Yunjin cakep banget. Oke, gue bakal nge-review karakternya seperti apa, how to play her, terus pros and cons seperti biasa lah kita review tuntas. Oke, nanti bakal ada showcase juga bagaimana Yunjin support dan ngebuff main DPS. Cek this video. Nah, Yunjin seperti yang lu lihat, ini lu Yunjin gue tuh sampai 90/90 karena gue seneng banget sama karakter ya, desainnya oke, terus ya waifu lah kalau buat gue mungkin ya. Tapi secara skill set dan playstyle karakter ini oke kok, asik, dari segi animation juga mantap. Nah, dia tapi lebih ke arah buffer, mirip-mirip sama Shenhe. Banner sekarang jadi banyaknya ngebuff main DPS, bukan dia sebagai main DPS ya. Nanti kita lihat di talentnya, terus artifact, constellation, weapon, dan and so on and so on. Oke? Nah, talent seperti biasa udah normal tag, tapi karena kita bakal bikin dia sebagai support atau buffer, gue nggak terlalu mentingin ini. Terus yang kedua ada elemental skill dan elemental burst. Elemental skill ini sebenarnya mirip-mirip Beidou ya, jadi full counter gitu. Jadi kalau misalnya lu pas timingnya, damage-nya bakal gede. Nih, scalingnya segini ya, berdasarkan dev-nya. Jadi karakter ini mirip-mirip sama Albedo sama Ito yang fokus ke naikin defense. Karena pertama E-nya full counter itu berdasarkan defense-nya. Jadi semakin besar defense lu, semakin tinggi damage-nya juga. Nah, press-nya damage segini 223%. Tapi kalau misalnya press-nya lu tepat ya, di pasif pertamanya ini, ketika kayak Beidou, pas lu kena full counter, kena hit langsung lu E, otomatis terus dia bakal langsung naik damage-nya ke level 2, yang hold level 2 nih. Jadi dia punya 3 stage, yang pertama press, terus charge level 1, terus charge level 2. Nah, pas dia lagi nge-hold itu, dia ada shield damage-nya, ada shieldnya, jadi dia bakal nge-absorb sedikit, cuman dia nge-scalingnya based on HP. Jadi ya jangan berharap kayak shieldnya Zhongli lah. Ini bener-bener apa namanya ya, cuma shield sementara aja. Kita pengen kalau memang full counter ya di sini nih, charge level 2 atau ini pas on time. Nah, particle generationnya juga beda. Kalau misalnya lu press doang, dia cuma ngasih 2 particle. Tapi kalau misalnya lu press saat di waktu yang tepat ya, tadi pas lu kena hit, dia bakal ngasih 3 particle. Nah, 3 particle itu sama ketika lu charge level 2. Kalau misalnya lu charge sampai level 2, dia bakal ngasih 3 particle pas ngedamage musuh. Gitu. 3 particle Geo ya. Kurang lebih seperti itu. Oke? Nih, kan 115 video gitu. Ya gini lah pokoknya ya, shield seperti pada umumnya. Ini kenapa gue naikin, karena gue seneng aja ngelihatnya. Tapi kalau emang nggak, itu juga nggak dinaikin juga gak apa-apa. Karena main pointnya ada di sini, Cliffbreaker Banner atau ultinya Yunjin. Ini pertama dia ngebuff damage yang lu kasih ke teman-teman lu. Jadi mirip-mirip sama Shenhe. Jadi after si Yunjin ini ulti, dia bakal ngasih damage increase ya, nih 50%, 51%. Jadi scalingnya juga lumayan tuh, 55. Dan ini ngaruh banget loh kayak ke karakter-karakter yang attack speednya tuh ketara. Jadi kayak misalnya Yoimiya, Catching, atau Ito, atau pokoknya karakter yang attack speednya cukup kenceng dan kelihatan. Karena ini signifikan banget loh, 50% defense itu signifikan banget. Dan nanti ketika lu udah unlock passive talent yang kedua, kalau lu tim kopnya itu nggak full Geo, atau lu misalnya ini ya, sesuaiin dengan apa namanya, buff ini sesuai dengan jumlah karakter tim lu yang punya berbagai jenis elemental type. Jadi kalau misalnya lu punya 4 jenis elemental type yang berbeda, kayak misalnya Geo, Anemo, Cryo, terus Pyro, dia bakal dapat buff segini 11,5% Yunjin Dev. Jadi tambahan lagi dari 51 ditambah 11,5. Ini damage-nya lumayan loh buat jadi buffer ya. Gue main pakai Yoimiya di Abyss, pakai Yunjin oke banget, damage-nya bisa nyentuh angka-angka yang cukup keren lah gitu. Jadi kalau emang lu mau main Yunjin,
pure buffer and support, naikin ultinya aja. Tapi karena gue seneng karakternya, jadi gue naikin E nya juga gitu. E nya ini juga lumayan loh, particle generation kan gue bilang kayak 3 dan 2 itu lumayan. Nanti ya mungkin ada problem di bagian energi recharge ya, karena Geo kan nggak bisa ngasih energi partikel yang cukup banyak gitu. Oke, passive trend yang terakhir, ini nambahin 12% buat bikin double makanan. Oke. Constellation. Nah, Constellation ini kalau lo bisa ngejar C6 itu lumayan oke ya. Menurut gue ini karakternya bagus banget buat sebagai buffer tuh bagus banget. Asli. Gue Yunjin Simp. C1 ini ngurangin cooldown dari E-nya, baik hold ataupun press. Jadi 18% lumayan. Terus yang C2 pas lu lagi abis ulti dapat tambahan normal attack damage increase sebanyak 15%. Ini benar-benar mantep banget buat Yoimiya ataupun karakter-karakter yang emang attack speed cepet. Ini nambah 15% normal attack damage bonus kalau pakai Yoimiya kan Yoimiya emang fokusnya ke normal attack, jadi ini wow gitu. Oke, C3 nambahin apa namanya ultinya 3 level, terus C4 ini nggak terlalu itu sebenarnya karena crystallize, nanti kalau misalnya udah crystallize defense-nya Yunjin nambah 20%. Emang sih damage-nya jadi nambah kan karena defense-nya nambah, tapi nggak terlalu nyerah. Ini nambahin elemental skill nambah 3 level. Ya nggak sih? Ya betul. Terus dan C6. Nah, C6 ini yang menurut gue lebih broken lagi kalau emang bisa dipasangin sama Yoimiya ya. Kenapa gue bolak-balik Yoimiya ya? Karena ini nambahin setelah lu ulti, nambahin normal attack speed sebanyak 12%. Ini juga tadi nambahin normal attack damage 15%, ditambah attack speednya 12%. Jadi bener-bener ngebuff normal attacker lu semua. Dan kenapa gue bisa bilang Yoimiya yang cocok? Karena Yoimiya yang paling kelihatan. Nanti kelihatan banget deh pas gue tunjukin ya. Ya kurang lebih seperti Constellation ya. Oke, artifact. Artifact kalau menurut gue yang cocok sih sebenarnya cuman ini House of Opulence atau Noblesse Oblige 4 piece. Kenapa gitu? Karena kalau House of Opulence ini kan 2 piece dia nambahin defense. Terus kalau misalnya pun dia off field nggak ngasih damage kan dia bakal dapat stack ini nih. Stack of Curiosity ini yang bakal increase defense-nya sebanyak 6%. Jadi ada 4 stack, 24% increase defense, terus tambah ini ya 30% flat damage ya, flat defense ini. Jadi lumayan lah defense tambahannya buat Yunjin tuh lumayan. Dan kita karena main fokusnya ke defense dan buffnya juga dari defense, maka kita bakal cari stat dan artifact yang bisa nambahin defense segi besar-besarnya. Selain ini bisa juga lu pakai Noblesse Oblige karena dari 4 piece Noblesse Oblige bakal ngebuff main DPS lu 20% attack bonus gitu. Walaupun Yunjin ini nggak didesain untuk sebagai burst DPS ya, karena 2 piece kan nambahin burst damage 20%, jadi nggak guna lah. Makanya gue bisa bilang yang paling mantapnya itu adalah House of Opulence ini. Oke? Tapi kalau lo nggak punya ya pasangin aja Noblesse Oblige. Kalau dari segi statnya, pertama ya dari HP standar sebenarnya semua, tapi di sini kita ngincernya defense, gedein terus pokoknya defense ya, mentokin defense-nya 11. Ini gue juga ngincernya defense. Substatnya kalian semua ngincar defense ya, defense and energy recharge, karena kita pengen energy recharge-nya Yunjin back on full terus dan kita bisa rotation terus dapat ultinya terus-terusan. Defense, sini juga incernya defense. Nah di sini gue juga taruhnya defense. Nah tapi kalau misalnya lu nggak kuat, energi recharge-nya nggak kuat ya, di sini lu bisa taruh energi recharge gitu. Sesuaiin aja sama kebutuhan energi recharge lu berapa. Soalnya dari ultinya Yunjin 60 dan mengingat Geo tidak menghasilkan banyak partikel, jadi Yunjin memang perlu energi recharge yang cukup besar gitu. Jadi sense-nya terserah, lu bisa taruh defense, bisa taruh energi recharge, tergantung kebutuhan lu apa, senjata lu yang lu pakai apa. Goblet juga gue taruhnya defense karena gue pengen mentokin defense, gue pengen ngebuff defense terus. Jangan taruh geo damage bonus karena di sini kasihan Yunjinnya ya. Yunjin nggak begitu ngaruh defense geo damage bonus karena dia cuma ngebuff tim lu berdasarkan defense-nya. Ya, semakin besar defense-nya, semakin besar juga buff yang lu kasih ke main DPS lu. Di sini juga gue karena nggak punya topi defense ya yang setnya House of Opulence, di sini gue taruh crit rate. Tapi kalau emang lu punya defense, ini pasangin defense juga. Pokoknya mentokin defense ya.
Ini gue ngambil dari setnya Albedo kayaknya. Itu belum belum gue refine lah. Jadi di sini kalau bisa defense ya teman-teman. Sini defense, terus cari sini energy recharge. Crit damage kalau dapat ya alhamdulillah. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Oke, kurang lebih kayak gini artifact. Nah, weapon. Weapon tadi itu ngaruh ke berapa jumlah energi recharge yang bakal lu cari itu. Nah, karena di sini gue pakai Skyward Spine yang notabene udah cukup besar ya 33%, gue nggak perlu lagi tuh nambahin energi recharge di sense. Jadi sense gue bisa gue kasih defense. Tapi kalau misalnya lu nggak punya ini ya, nggak punya senjata energi recharge, kayak misalnya lu cuma punya Dragon's Bane atau what a joke yang lain, itu pakaiin sense energi recharge karena particle generation energy itu kecil dan lu perlu sebanyak mungkin energi yang bisa lu dapetin buat Yunjin biar ultinya bisa naik terus. Oke, menurut gue bestnya itu kayak mirip-mirip ini ya, Shenhe free to play itu di Favonius Lands karena create bisa ngasih energi partikel, terus dia juga ngasih support energi recharge dan ini sangat dibutuhkan buat Yunjin karena perlu energi recharge gitu. Ini tapi nggak enaknya lu harus punya crit rate yang cukup tinggi ya. Sedangkan kan Gio nggak kayak Cryo Freezecom kan nggak bisa nambahin crit rate, jadi lu harus punya crit rate yang cukup tinggi. Tapi kalau lu apa namanya udah punya crit rate yang cukup ya pasangin aja Favonius Lens. Atau alternatif bintang 5-nya Skyward Spine juga bagus karena dia punya energi recharge sebagai substatnya. Dan senjata yang lain sebenarnya juga bagus sih. PJWS, Homa atau yang lain lah. Tergantung menyesuaikan kebutuhan energi recharge dulu. Kalau misalnya lu pengen ngegedein damage ya sebenarnya nggak masalah sih pakai PJWS. Cuman ya menurut gue nggak terlalu cocok sih. Better ya tetap pakai senjata-senjata energi recharge kayak Skyward Spine atau Favonius Lens. This two is the best option. Kalau lu punya Engulfing Lightning juga cocok buat Yunjin karena dia ngebuff ada pasifnya juga. Other than that sih nggak terlalu oke ya. Tapi ya silahkan cocokin aja sama senjata yang kalian punya. Tapi kalau perlu di ranking, yang pertama bintang 5 Skyward Spine dan Engulfing Lightning. Terus yang kedua adalah Favonius Lens. Oke. Nah, substat gue tuh segini. Jadi karena gue pakai circuit crit rate, jadi dapat lumayan tinggi crit rate-nya. Yang penting tuh di sini nih, energy recharge 170%. Optimumnya sih angka itu ada di 170% sampai 190 ya. Ini angka yang menurut gue optimal buat rotation for 4 elemen yang berbeda. Karena kan dia nge-absorbnya banyak partikel. Dan Gio dari E-nya dia cuma ngasihin 2 atau 3 partikel, sorry. Jadi carilah energi recharge di atas segitu ya, 170 sampai 190. Too much energi recharge juga nggak terlalu bagus. Karena kita pengen maximize defense-nya Yunjin. Oke. Nah, untuk tim comp sebenarnya cari karakter yang bisa normal attack, yang mainly fokus ke normal attack. Nah, menurut gue sih yang paling kelihatan itu Yoimiya dan Child. Jadi kalau lu punya dua-duanya, better pakai Yoimiya. Dan kenapa Hutao atau Ayaka nggak terlalu cocok sebenarnya ya? Karena Ayaka dan Hutao itu biasanya main di normal, di charge attack gitu. Dan catching juga nggak terlalu cocok karena kan charge attack yang scaling charge attack catching kan lumayan besar ya. Jadi 3 orang ini mainnya di charge attack. Dan kenapa nggak ke karakter Claymore? Lu tanya. Kenapa nggak karakter Claymore? Karena ini kan ngebuff normal attack. Dan normal attacknya Claymore itu udah gede, yang pertama ya, scalingnya udah besar. Dan yang kedua itu lambat, jadi buang-buang waktu gitu. Di sini gue pengen nyari karakter yang emang normal attacknya tuh kenceng, yang bisa maximize dari damage bonusnya Yunjin. Makanya gue taruh Yoimiya atau Child. Nah, kalau pakai Yoimiya, ini pakai Raiden Shogun juga bisa sebagai overload nanti, atau Xingqiu buat vaporize-nya. Terus ini juga bisa diganti pakai Kazuha atau Sucrose atau Kaie juga bisa, Visual juga bisa. Jadi yang jelas Yunjin and Yoimiya harus satu paket karena tujuannya Yunjin di sini tuh buat ngebuff damage-nya Yoimiya. Oke. Kalau selain Yoimiya juga bisa pakai Child. Terus kalau misalnya bintang 4-nya cari yang normal attack-nya kenceng kayak misalnya Thoma atau Xiangling, itu juga oke kok. Tuh, karakter Claymore itu agak sedikit overkill ya karena
damage-nya pertama udah besar, cuman dia attack speed-nya rendah banget dan nggak maksimalis dari potensial yang ada di Yunjin gitu. Jadi kurang lebih sih gini ya kalau tim comms. Ya silahkan coba-coba masing-masing. Pakai Huto juga sebenarnya bisa, cuman lo harus やっと私の出 apa 番。 namanya, ngeganti-ganti antara normal attack and charge attack. Kalau pakai Huto kan kita pakai mode horizontal show ya, bolak-balik ke dash pakai charge attack. Jadi kan nggak terlalu optimal. Oke, paling optimalnya pakai karakter-karakter yang normal attack-nya tinggi dan cepet kayak Yoimiya ataupun Child. Oke, 遊びに行こう seperti か。 ini. Ya, dengan sedikit review dan dari penjelasan gue tadi, kita akan lihat seberapa banyak damage buff dari Yunjin. Silahkan dinikmati dan lihat sendiri angka yang diberikan oleh karakter Yunjin. Oke, selamat menikmati. 見切りました。勇気やるよ。はっよっ。この剣はわかるかい？股間奥義。肉力同時。花火に火やっ。さあそりゃやっ。さてせっおっとさっきやっ。へいやっはっ。えっはっ。祭りの開始や。チャック。稲光、すなわち永遠なり。はっ、そこ。ストップ。やって。逃げ道はありません。いかよ意識となれ。やるよ。一個先。言ってるで。えっおっと。えっチャック。えっはっ。雨描きがたし。ここより弱滅の時。そこ。キュッ、見切りました。全員答えよ。花火に火やっ。行くで。ほら。この剣はわかるかい？股間奥義。勇気はあ。火の用心はっ。行くで。せっやっはっ。えっ金魚やで。稲光、すなわち永遠なり。はっ、やっ、ふん、はっ、やっ、さあ、逃げ道はあります。歌よ錦となれ。雨描きがたし。やっ、一個先はあ。言ってるで。えっ先そりゃやっはあふっ生やえっさゆるこ。この剣はわかるかい？全員答えよ。無我の境地。やっ、ふん、せっ、はっ、はっ、ふん、ふん、やっ、はっ、股間奥義。花火に火行くで。せっやっいや金魚やで。え肉力同時。稲光、すなわち永遠なり。はっ、とっ、へっ、はっ、そこ。はっ、はっ、ふん、見切りました。はっ、火の用心。 Ya kurang lebih seperti itu, showcase Yunjin ya sebagai buffer, support buat Yoimiya sebagai main DPS. Oke, review and menurut gua Yunjin ini bagus banget ya buat buffer normal attack. Jadi kalau lu punya karakter yang normal attack cepet, kenceng dan pengen buff pakai Yunjin. Selain itu juga dia defense-nya nge-scale based on defense, easy to build juga, free to play friendly. Walaupun damage outputnya nggak sebesar main DPS karena dia bukan main DPS ya.
support capability-nya bagus banget. Dan gue juga senang dari bentuk estetik, terus ceritanya juga bagus. Oke, kalau lu nggak begitu pengen Yunjin, nggak usah di pull. Tapi kalau lu pengen Yunjin dan nggak pengen Shenhe, jangan nge-pull di banner Shenhe. Tunggu aja dia muncul di banner standar ya. Karena building PT itu bullshit lah. Ntar daripada lu dapat Shenhe kan sayang. Oke, cukup sekian video review dan showcase tentang Yunjin. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau video ini membantu lu. 最近なんだ Karena 装備が dukungan きつく kalian な lah って yang きました membuat channel ini まさか untuk terus 私 upload 太りました video か tentang Genshin. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. やっ